Kata Allah, lihat ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang yang tidak mau beriman di akhirat nanti di neraka jahanam semuanya. Ingat, ada dua perbuatan yang bisa memasukkan seorang ke neraka jahanam. Kalau Anda berlindung menyebutkan ini, maka Anda akan dijaga dari dua perbuatan itu. Ya, pertama, tadi orang yang munafik perbuatannya disebut nifak, cirinya 3. Hati-hati, kalau Anda ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat, karena resikonya bahaya. Neraka jahanam, dahsyatnya di alam kubur begini, dan kalau sudah masuk nggak akan pernah bisa keluar. Nggak akan bisa keluar. Dah selesai. Walaupun dia beriman, ada orang beriman yang masuk neraka jahanam. Siapa orang itu? Orang yang beriman di lisannya tapi ingkar di hatinya. Disebut munafik namanya. Orang munafik ini tempatnya di neraka jahanam. Dalilnya Quran surah keempat ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jika Anda mendengar ada orang-orang yang bahkan kata Quran gelarnya cukup tinggi, bagus, tapi dia memalingkan isi ayat-ayat Allah. Kadang-kadang memotong ayat-ayat, kadang mohon maaf ayatnya dialihkan kepada pengertian lain. Maka kata Allah, jangan sertai mereka. Jangan celak juga. Udah diamkan aja, tinggalkan. Kalau Anda ikuti yang seperti itu, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ikuti seperti itu, ujung-ujungnya Anda nanti nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak ibadah juga. Tinggalkan dulu mereka sampai mereka tobat, baru datangi lagi. Kata Allah, lihat ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang yang tidak mau beriman di akhirat nanti di neraka jahanam semuanya. Ingat, ada dua perbuatan yang bisa memasukkan seorang ke neraka jahanam. Kalau Anda berlindung menyebutkan ini, maka Anda akan dijaga dari dua perbuatan itu. Ya, pertama, tadi orang yang munafik perbuatannya disebut nifak, cirinya 3. Hati-hati, kalau Anda ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat, karena resikonya bahaya. Pertama, nifak. Allahu Akbar. Orang yang disebut munafik, cirinya 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dimanapun, hobinya berdusta. Ingat, hadisnya bukan hadatsa, tapi haddatsa. Beda antara hadatsa dengan haddatsa. Kalau hadatsa sekali bicara. Mungkin ada orang yang terpaksa berdusta karena satu hal, bukan jadi kebiasaan. Kalau ini setiap bicara hobinya dusta. Jadi banyak dustanya dibanding biasanya. Ya, hati-hati nih. Rumah tangga tanya, "Kemana ya?" "Sini dulu," padahal enggak. Kebiasaan. Anak dari kecil ditanya misalnya, "Kemana?" "Awas, hati-hati." Di kantor jadi biasa, terbiasa bermuamalah dusta. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau pilih-pilih pekerjaan yang baik-baik. Di diplomasi, dunia politik sekarang, ekonomi di perdagangan, berapa banyak orang dusta dengan barang jualan dan sebagainya. Promosi kan bagian dari pembicaraan. Bikin status, hoax, buzzer itu, hati-hati itu. Yang suka bikin yang buruk-buruk itu kan kebiasaan, jadi profesi. Sekarang jadi profesi. Nabi mengancam, dijadiin profesi. Nabi mengancam, jangan, hati-hati ini. Kamu bisa jadi munafik, dijadikan profesi. Itu bahaya. Itu kalau nggak tobat, makanya kita doakan. Kalau malam bangun tuh doakan. Ya Allah, jadikan yang orang belum baik jadi baik. Ya Allah, bukakan pintu tobat untuknya, berikan dia hidayah. Ya Allah, aku tahu rahmatmu lebih luas daripada hukumanmu. Berikan mereka rahmatmu, berikan kami rahmatmu. Minta. Jadi jangan diperjelek juga, doakanlah. Mungkin ada yang statusnya buruk, ahli maksiat, doakan mungkin dia jadi orang paling soleh dibanding kita di kemudian hari. Ya, minta sama Allah. Mungkin Anda punya teman-teman, doakan dia. Minta, berikan kebaikan untuknya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, ini hobi dusta, satu hobi dusta. Nah, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, sering ingkar janji. Sering ingkar janji. Ini luas sekali aspeknya. Ya, bisa di bab bisnis, bisa. Ya, bisa di bab apa saja.
termasuk standar kehidupan. Jadi bukan sekali dua kali, bukan karena kondisi terpaksa, tidak. Tapi memang hobinya begitu. Jadi janji itu dianggap enteng untuk diingkari. Besok ketemu ya, terus gak datang dia. Kamu kemana? Aku udah nunggu. Ah maaf ya, aku ada pekerjaan misalnya atau apa. Tapi dianggap biasa aja, nggak ada apa, nggak ada. Bahkan kadang-kadang nggak ada maaf, sudah biasa. Itu hati-hati. 3. Wa idza tu'mina khana. Itu yang paling bahaya. Kalau diamanahi, dia berkhianat. Banyak berkhianat, khianat. Istri amanah untuk para suami. Suami amanah untuk istri. Amanah dari siapa? Allah. Allah mudah memasangkan Anda dengan perempuan lain. Tapi kenapa istri Anda yang sekarang dipasangkan dengan Anda? Allah mudah memasangkan suami dengan yang lain. Tapi kenapa suami Anda dipasangkan dengan Anda sekarang? Karena Allah yang punya keyakinan dengan itu, Anda menjadi baik. Itu amanah Allah. Makanya kalau suami menginginkan istri salihah, suami support. Ma tahajud yuk. Sayang pakai kerudung yang baik ya. Sayang kita ngaji besok ya. Istri begitu. Sayang besok kita tahajud bareng ya. Kamu jadi imam doa ya. Aku aminkan di belakang. Support. Itu amanah. Dan satu kali akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Anak-anak amanah. Sudah berapa banyak anak Allah amanahkan kepada Anda? Sudah sejauh apa Allah mendekatkan dia dengan Anda mendekatkan dia dengan Allah? Itu amanah. Satu kali akan ditanya. Dan nanti ada riwayat ketika anak akan ke neraka, orang tua ke surga, ada riwayat anaknya mengajukan protes kepada Allah. Perhatikan, dengar kalimatnya. Ya Allah, aku begini nih karena orang tuaku tak pernah peduli kepadaku. Mereka sholat sendiri saja, ya Allah, aku gak pernah dilihat. Mereka puasa sendiri, aku gak pernah diajak. Kalimat itu muncul. Lalu apa yang terjadi? Diadili oleh Allah keduanya, dikonfirmasi ternyata benar kejadiannya. Maka ditukarkan. Semua beban itu dipindahkan kepada orang tuanya, anaknya kemudian dibersihkan, anak yang ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Nah, itu amanah. Pekerjaan amanah. Apapun itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita niatkan ikhlas, dunia otomatis datang, akhirat itu akan mulia. Ya Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah.